Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi PJK pada pembelajaran IPA materi sistem gerak pada manusia. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Prianto, kemudian Maulana Habib Yasin, Elina Dewi, Muhammad Habibur Rahman, dan Zahratul Maika. Adapun kompetensi dasar dari materi sistem gerak pada manusia, yang pertama 1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian 2.1 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian yang terakhir 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Dari kompetensi dasar tersebut diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.1.1 menganalisis dan menjelaskan struktur dan fungsi rangka. Kemudian 3.1.2 menganalisis struktur dan fungsi sendi. Kemudian 3.1.3 menganalisis struktur dan fungsi otot. 3.1.4 menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot. Kemudian 3.1.5 mendiskusikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian 4.1.1 menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya. 3.1.1 menganalisis dan menjelaskan struktur dan fungsi rangka dengan teliti dan percaya diri. Kemudian 3.1.2 menganalisis struktur dan fungsi sendi dengan teliti dan disiplin. Kemudian 3.1 menganalisis struktur dan fungsi otot dengan teliti dan disiplin. Selanjutnya 3.1.4.1 menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot dengan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab. Kemudian 3.1.5.1 mendiskusikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan kompak. Kemudian 4.1.1 menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya dengan penuh rasa ingin tahu. Yang pertama adalah struktur dan fungsi rangka. Rangka adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan membantu makhluk hidup untuk bergerak. Jenis rangka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tulang rawan yang bersifat lunak karena mengandung zat perekat dan kapur. Yang kedua adalah tulang keras yang bersifat kaku karena tersusun dari zat kapur dan fosfor. Bentuk rangka dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, dan yang keempat tulang yang tidak beraturan. Selanjutnya rangka dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama rangka aksial yang tersusun dari tengkorak kepala, ruas tulang belakang, dada, dan tulang rusuk. Yang kedua rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri atas tulang alat gerak dan tulang penyangga alat gerak atau pektoral dan tulang pelvis atau panggul. Rangka sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberi bentuk tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral, kalsium dan fosfor, dan tempat menempelnya otot. Yang kedua adalah struktur dan fungsi sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis.
adalah sendi mati atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartrosis, adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ini adalah diartrosis, adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diartrosis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sendi peluru, sendi yang dapat bergerak ke segala arah dan bentuknya seperti peluru. Contohnya adalah sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Yang kedua adalah sendi engsel, adalah sendi yang dapat digerakkan kedua arah, ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan belakang. Contohnya pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar, yaitu sendi yang salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain sebagai porosnya. Contohnya pada tulang leher dan tengkorak. Yang keempat, sendi pelana, yaitu pertemuan dua tulang seperti pelana. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Yang kelima, sendi geser, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antar tulang belakang. Struktur dan fungsi otot. Fungsi otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Otot disebut juga alat gerak aktif. Otot mengisi 35-40% massa tubuh manusia. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos yang terletak pada sistem organ berbentuk gelendong dengan jumlah inti 1 dan cara kerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot lurik yang melekat pada rangka berbentuk silindris memanjang dengan jumlah inti banyak. Cara kerja otot lurik secara sadar. Yang ketiga, otot jantung yang terletak pada jantung berbentuk silindris memanjang bercabang dengan inti lebih dari 1. Cara kerja otot jantung secara tidak sadar. Mekanisme kerja otot. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Contohnya ketika mengangkat tangan, maka otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan relaksasi. Ketika direntangkan, maka otot bisep akan relaksasi dan otot trisep akan berkontraksi. Prinsip kerja otot ada 3, yaitu berlawanan seperti otot bisep dan trisep. Yang kedua, bisa kita sadari atau volunter seperti otot rangka. Yang ketiga, tidak bisa disadari involuntar seperti otot polos dan otot jantung. Gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, kifosis, kelainan bentuk tulang belakang sehingga penderita terlihat bongkok. Yang kedua, lordosis, kelainan bentuk tulang belakang yang membengkok ke belakang. Yang ketiga, skoliosis, kelainan bentuk tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan seperti huruf S. Yang keempat, rakitis, kelainan tulang karena kekurangan vitamin D sehingga tulang menjadi lentur, mudah bengkok bahkan memendek. Yang kelima, osteoporosis, keroposnya tulang akibat kekurangan kalsium. Yang keenam, fraktura, patah tulang akibat benturan yang keras. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah kontekstual, pendekatan pembelajaran saintifik, strategi pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran ceramah, diskusi, presentasi, dan resitasi. Langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama, pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan inti, permodelan, guru menggunakan sebuah torso kerangka manusia untuk pembelajaran. Pada sintaks inquiry, yaitu mengamati,
guru memperlihatkan sebuah torso kerangka manusia kepada peserta didik. Mengidentifikasi, peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian struktur rangka dan fungsinya. Peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian rangka yang membentuk sendi, serta menganalisis. Peserta didik menganalisis hasil identifikasinya. Tanya jawab atau questioning. Peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai bagian-bagian rangka dan sendi yang masih belum dipahami. Komunitas belajar atau learning community. Guru membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 siswa. Peserta didik saling berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai rangka dan sendi. Konstruktivisme, peserta didik atau satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Refleksi, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman hasil belajar tentang rangka dan sendi. Penilaian, guru memberikan penilaian dari presentasi dan hasil rangkuman peserta didik. Pada kegiatan penutup, guru memberikan sebuah responsi pertanyaan tentang rangka dan sendi dan memberi nilai tambahan kepada peserta didik yang mampu menjawab dengan cepat dan benar. Guru menutup kegiatan dengan membaca hamdalah dan mengucap salam. Pada pertemuan kedua, pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Guru memberikan gambaran umum tentang materi sistem gerak atau apersepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti atau permodelan, guru menggunakan video pembelajaran tentang otot dan mekanismenya. Inquiry, mengamati, guru menanyakan sebuah video pembelajaran tentang macam-macam otot dan mekanismenya. Mengidentifikasi, peserta didik mengidentifikasi macam-macam otot. Hipotesis, peserta didik membuat dugaan awal mengenai pemahamannya tentang mekanisme otot dalam sebuah catatan. Menganalisis, peserta didik menganalisis mekanisme otot dengan bantuan buku LKS. Tanya jawab atau questioning, peserta didik dipersilahkan untuk bertanya mengenai pemahaman yang telah diperoleh. Komunitas belajar atau learning community, guru membuat kelompok belajar yang terdiri atas 4-5 siswa. Peserta didik saling berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai macam-macam otot dan mekanismenya. Konstruktivisme, peserta didik atau satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Refleksi, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman hasil belajar tentang otot. Pada penilaian, guru memberikan penilaian dari presentasi dan hasil rangkuman peserta didik. Pada kegiatan penutup, guru memberikan sebuah responsi pertanyaan tentang otot dan memberi nilai tambahan kepada peserta didik yang mampu menjawab dengan cepat dan benar. Guru menutup kegiatan dengan membaca hamdalah dan mengucap salam. Selanjutnya, pertemuan ketiga, sintak konseptual, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan inti, pemodelan modeling, guru menggunakan sebuah video pembelajaran tentang gangguan pada sistem gerak. Inquiry, mengamati, guru menanyakan sebuah video pembelajaran tentang gangguan sistem gerak. Mengidentifikasi, peserta didik mengidentifikasi macam-macam gangguan sistem gerak. Hipotesis, peserta didik membuat dugaan awal mengenai penyebab gangguan sistem gerak yang telah dilihat pada video. Menganalisis, peserta didik menganalisis apa yang menjadi penyebab gangguan pada sistem gerak dan cara mengatasinya. Tanya jawab, questioning, peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai pemahaman yang telah diperoleh tentang gangguan sistem gerak. Komunitas belajar, learning community, guru membuat kelompok belajar yang terdiri atas 4-5 siswa. Peserta didik saling berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai gangguan sistem gerak dan mendiskusikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Konstruktivisme, peserta didik satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Refleksasi, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman hasil belajar tentang gangguan sistem gerak. Penilaian, asesmen, guru memberikan penilaian dari presentasi dan hasil rangkuman peserta didik. Kegiatan penutup, guru memberikan sebuah respons pertanyaan gangguan sistem gerak dan memberi nilai tambahan kepada peserta didik yang mampu menjawab dengan tepat dan benar. Guru menutup kegiatan dengan membaca hamdalah dan mengucap salam. Selanjutnya, pertemuan ketiga,
sintak konseptual, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Kegiatan inti. Pemodelan modeling. Guru menggunakan sebuah video pembelajaran tentang gangguan pada sistem gerak. Inquiry. Mengamati. Guru menanyakan sebuah video pembelajaran tentang gangguan sistem gerak. Mengidentifikasi. Peserta didik mengidentifikasi macam-macam gangguan sistem gerak. Hipotesis. Peserta didik membuat dugaan awal mengenai penyebab gangguan sistem gerak yang telah dilihat pada video. Menganalisis. Peserta didik menganalisis apa yang menjadi penyebab gangguan pada sistem gerak dan cara mengatasinya. Tanya jawab, questioning. Peserta didik dipersilakan untuk bertanya mengenai pemahaman yang telah diperoleh tentang gangguan sistem gerak.